Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan kelima mata kuliah studi kelayakan bisnis, pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang analisis pasar dan pemasaran. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan pada bab 3 bahwa aspek pasar dan pemasaran ini menjadi awal dari studi kelayakan bisnis. Karena apa? Karena proyek atau bisnis yang berhasil ya, ini merupakan hasil dari analisis pasar dan pemasaran. Nah, analisis pasar itu didasarkan pada adanya permintaan atas barang atau produk dan jasa yang dihasilkan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa luas pasar, pertumbuhan permintaannya berapa, market share-nya bagaimana terhadap produk tersebut. Nah, kemudian analisis pemasaran ini bertujuan untuk menentukan segmen, target, ya, dan posisi dari produk di pasar. Dan juga di samping itu juga untuk mengetahui karakteristik konsumen yang potensial. Nah, seperti apa? Seperti sikap, perilaku, serta tingkat kepuasan mereka ini terhadap produk. Di samping itu juga aspek pemasaran ini bertujuan untuk menentukan strategi kebijakan dan program pemasaran yang nanti akan dilakukan. Nah, ada falsafah dalam bisnis. Janganlah Anda menjual produk yang dapat kamu buat, tapi buatlah produk yang dapat kamu jual. Artinya apa? Artinya untuk memproduksi harus terlebih dahulu melihat potensi pasarnya. Jadi setiap pelaku bisnis harus menerapkan konsep pemasaran, bukan konsep produk ataupun konsep produksi. Nah, ini hal yang perlu diketahui ya. Nah, kemudian dalam kaitan dengan aspek pasar dan pemasaran ada yang namanya strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, di dalam marketing ya, ini pasar ini adalah kita ketahui adalah jumlah permintaan barang atau jasa oleh pembeli. Pembeli sini ada pembeli potensial. Nah, itu adalah pasar. Sedangkan pemasaran ini merupakan sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan juga mendistribusikan produk. Yang ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan baik pembeli maupun pembeli potensial. Nah, di dalam bauran pemasaran atau marketing mix ini ada 4 variabel yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Ya, sistem pemasaran dapat dikendalikan lah ya. Nah, yang pertama adalah produk, ya. Yang kedua price, ketiga promotion, yang keempat adalah place. Nah, di samping 4 variabel itu biasanya juga ditambahkan atau di-extended dengan 3 variabel lainnya, yaitu proses, people atau orang, dan juga physical evidence atau bukti fisik. Nah, apa itu bauran pemasaran? Bauran pemasaran ini adalah suatu kumpulan variabel yang tadi yang saya katakan ya, ada variabel yang P tadi ya. Nah, ini adalah variabel-variabel pemasaran yang digunakan untuk tujuan pemasaran dari target yang nanti ditetapkan ya. Nah, ini adalah apa yang disebut dengan bauran pemasaran. Nah, jadi tadi ada 4P, kemudian ditambah dengan extended 3P lainnya. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan ya aspek-aspek yang terkait dengan strategi pemasaran. Apa itu strategi pemasaran? Strategi pemasaran itu adalah serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan serta aturan yang memberi arah atau guidance kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu dan masing-masing tingkatan serta juga lokasinya. Nah, dalam hal ini Kotler ya mengatakan bahwa ada 3 tahapan ya dalam kaitan dengan strategi pemasaran modern. Yang pertama adalah segmentasi pasar atau segmenting. Ini merupakan kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari satu produk ke dalam satuan-satuan pasar atau segmen pasarnya. Ini sifatnya adalah menjadi lebih homogen ya.
yang tadi heterogen menjadi homogen. Nah, pasar dari suatu produk ini tentunya sangat beragam, baik dari sisi kebutuhan, keinginan maupun daya beli. Nah, segmentasi pasar ini tujuannya adalah agar perusahaan lebih mudah dalam melayani berbagai kebutuhan dan keinginan dari masyarakat atau konsumen atau pasar ya. Nah, di sini ada segmentasi pasar ini dapat dibagi dengan berbagai cara. Yang pertama dengan yang namanya segmentasi geografis, yaitu membagi pasar berdasarkan lokasi konsumen atau daerah penjualan. Nah, biasanya meliputi lokasi kota, desa, lokasi pantai, pegunungan, dan lain-lain. Yang kedua adalah segmentasi demografis, yaitu membagi pasar berdasarkan faktor-faktor demografis seperti umur, jenis kelamin, agama, kebangsaan, pendidikan, pekerjaan. Dan yang terakhir adalah segmentasi psikografis, ya, yaitu membagi pasar berdasarkan faktor psikologis seperti kepribadian, sikap, opini, dan juga gaya hidup. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai analisis pasar dan pemasaran. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.